Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kembali lagi di channel YouTube Khairujal Official. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan review buku kita dengan tema atau judul Percepatan Rezeki dalam 40 Hari dengan Otak Kanan karangan Ivo Santosa ya. Baik, kita akan lanjut saja langsung. Saya akan share screen. Hari ini kita sudah masuk pada halaman ke-60, di mana halaman 60 ini membahas tentang benefit ke-7, amalan paling praktis sedunia. Baik, kita lanjutkan. Berikut ini adalah amalan-amalan sunnah dan waktu yang diperlukan untuk melakukannya. Yang pertama adalah umroh, seharian, bahkan berhari-hari berada di kota suci Mekah dan Madinah. Yang kedua, puasa sunnah, seharian, dari pagi sampai sore, atau dari eh, masuknya subuh dan masuknya sholat maghrib. Membaca kitab suci Al-Quran mungkin 1/4 jam dalam sehari. Bisa jadi lebih dari itu ya. Bisa kita lakukan dalam satu hari bisa 5 kali karena kita sembari menunggu sholat fardu ya. Kalau sedekah hanya sekian detik ya. Tidak percaya? Coba saja kita hitung beberapa waktu yang Anda perlukan, yang kita perlukan untuk mengambil uang dari kantong, terus kita berikan uang tersebut kepada orang lain. Ya, kalau saat ini tidak hanya dari kantong, dari HP pun kita bisa bersedekah. Dalam satu ketikan kita bisa bersedekah dengan sangat-sangat cepat, sekian detik. Tidak perlu bacaan khusus, tidak perlu gerakan khusus, dan sangat praktis. Ya, kita tahu sendiri bahwa orang kanan menyukai orang maksudnya orang kata otak kanan ya, maksudnya menyukai sesuatu yang praktis, simpel dan mudah. Memang setiap amalan memiliki keutamaan tersendiri yang tidak bisa dibandingkan dengan sesederhana itu. Di sini kita hanya berusaha menunjukkan bahwa betapa praktisnya dalam amalan sedekah ini. Kemudian selanjutnya serunya lagi, aduh, bentar. Di mana eh, kita ketahui bahwasanya, kita lihat lagi ya halaman 60 ya. Oke, ini sudah masuk. Serunya lagi, sedekah dapat membeli pahala amalan-amalan yang lain. Contoh, ingin dapat pahala zikir, biayai majelis zikir. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala zikir. Ingin mendapatkan pahala umrah, kita biayai orang lain untuk umrah. Insya Allah kita pun akan mendapatkan pahalanya. Ingin mendapatkan puasa, kita siapkan untuk buka puasa, ya, kepada orang yang berpuasa. Ingin mendapatkan pahala ilmu bermanfaat, biayai kegiatan bermanfaat tentang keilmuan, ya, pendidikan dan yang lain-lain. Dan masih banyak lagi, hampir semuanya adalah amalan. Lebih jauh lagi, bukan hanya praktik, ya, tapi juga sedekah juga powerful. Kenapa? Jika kita berpuasa, sholat sunnah, kita membaca Al-Quran, ya, mungkin saja, ya, hanya untuk diri kita yang merasakan dampak secara langsung. Nah, jika kita bersedekah, maka kita akan ikut membantu orang lain merasakan dampaknya secara langsung sekaligus, ya, sekali lagi secara langsung. Steve Jobs, ya, dan Bill Gates, siapa yang lebih dermawan? Nah, ini ada dua konglomerat antara Steve Jobs sama Bill Gates. Dalam buku penulis sebelumnya dibedah secara tajam dan mendalam bahwasanya setiap kali kita bersedekah itu mendorong roda ekonomi berputar lebih produktif, bahkan membuka pintu rezeki banyak, mungkin 700 orang ya. Ujung-ujungnya itu semua kembali kepada kita semua, ya. Betul-betul ajaib. Katakanlah kita memberikan uang kepada pengemis, ya, orang yang menerima, yang berhak menerimanya. Dengan uang itu, ya, yang menerima tersebut dapat membeli sebungkus nasi. Itu berarti si penjual nasi dapat menjalankan usahanya, menafkahi keluarganya, membuka pintu rezeki para karyawannya dan para pemasoknya, sampai-sampai membuka pintu rezeki petani, para buruh dan yang lain-lainnya. Roda ekonomi pun berputar lebih produktif. Betul? Nah, cerita ini sewaktu berseminar, ya, eh, si penulis, ya, Ipo Santosa berseminar di Banjarmasin.
Kami bertemu dengan pimpinan cabang PNM, ya. Kebetulan ketika itu PNM di sana adalah PNM terbaik se-Indonesia Raya. Hampir-hampir tidak ada nasabah yang menunggak walau satu hari pun. Luar biasa karena kata kami tanya kepada sang pimpinan, apa sih rahasianya? Walaupun awal-awalnya mengelak, akhirnya ia pun menjawab, selesai sholat subuh, saya mendoakan nasabah bersatu satu persatu agar lancar bisnisnya. Wah, pendek kata, kalau Anda ingin doa Anda cepat dikabulkan, maka banyakin deh mendoakan orang lain. Ya, kita doakan siapapun yang sudah menonton cuplikan ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya. Yang ada hutang, diberikan kemudahan untuk melunasinya. Yang tidak ada uang, diberikan rezeki yang halal dan thayyiban, yang berkah, yang banyak, ya. Tidak memiliki, belum memiliki keturunan, diberikan keturunan yang soleh, yang soleha. Belum mendapatkan jodoh, diberikan jodoh yang soleh ataupun yang soleha, ya. Dan juga diberikan kekuatan iman dan takwa sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini ada beberapa eh, pesan, ya, pesan dari penulis buku ini terkait dengan ulama kita, salah satunya, ya. Dia berpesan kepada beliau, ya, seorang penulis, bahwa intinya adalah eh, ada satu faktor yang paling penting dalam hidup adalah faktor horizontal. Kalau vertikal itu ke atas, ya, kalau horizontal itu ke samping atau sesama manusia. Ringkasnya seperti ini. Anda ingin pintar, pintarkan orang lain untuk berbagi ilmu. Ingin sukses, sukseskan orang lain. Ingin kaya, kayakan orang lain. Ingin membesar, usaha membesar, besarkan usaha orang lain, pemasok, mitra, dan yang lain-lainnya. Ingin usaha terus membesar, bagikan sebagian usaha itu kepada orang lain bagi hasil dengan karyawan. Ingin impian-impian kita terwujud, wujudkan impian orang lain. Ingin doa terkabul, doakan orang lain. Ingin ditolong Allah, tolonglah orang lain. Ingin dapat uang, berikan uang kepada orang lain, bersedekah. Ingin menyempurnakan sholat, berikan zakat harta daripada orang lain. Ingin menyempurnakan puasa, berikan zakat fitrah kepada orang lain. Ya, oke, kita lanjut lagi. Ya, ini ada lanjutan. Segala puji bagi Tuhan semesta alam, betapa indahnya dunia, ya. Betapa indahnya dunia ini sekiranya penghuninya memahami faktor horizontal. Andai saja 10% orang terkaya di Indonesia, di seluruh dunia, ya, menyedekahkan 20% penghasilannya, bukan hartanya, ya, kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan, maka tidak ada lagi orang miskin di Indonesia, ya. Ini sudah lama sekali, ya, di Oktober 2006 dikutip dari Kompas. Soal faktor horizontal ini, kebetulan kitab suci kita, Al-Quranul Karim, menyimpan hikmah tersendiri. Menurut Khalid Al-Jundi, ulama dari Universitas Al-Azhar, selama ribuan tahun lalu, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan 104 kitab, lalu digabungkan 104 kitab itu menjadi 3 kitab, Zabur, Taurat, dan Injil. Terakhir disempurnakan 3 kitab tersebut dengan satu kitab, yakni Al-Quranul Karim. Sedangkan Nabi pernah berwasiat bahwa intisari dari Al-Quran adalah Al-Fatihah. Intisari dari Al-Fatihah adalah basmalah, intisari dari basmalah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, yakni kasih sayang, ya. Jadi selama ribuan tahun, selain keyakinan yang paling dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala atas manusia adalah kasih sayang manusia dengan manusia yang lain. Itulah faktor horizontal, yakni sedekah. Di akhir, mau khatam Al-Quran dalam 4 menit, baca surah Al-Nasr 4 kali. Kalau 3 menit, baca surah Al-Ikhlas. Kalau 1 menit, baca Al-Fatihah 1 kali. Kurang lebih begitu keutamaannya. Luar biasa, ya. Buku ini, ya, chapter yang ketujuh, yakni sudah kita bahas. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan selanjutnya di chapter selanjutnya tentang benefit ke-8, ya, tidak harus ikhlas. Nah, ini nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata salah. Kepada Allah mari kita mohon ampun. Allahumma fiq ila akum tarik. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.